Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika semuanya. Wah, luar biasa sekali di hari yang cerah ini kita akan membahas topik yang sangat spesial nih di podcast kali ini. Tentunya kita akan membahas tentang topik yang pastinya sangat up to date dan lagi sekarang banget nih, yang pastinya pandemi COVID-19. Dan tentunya topik ini juga sesuai banget nih sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana yang mungkin sekarang lagi bosen banget melakukan pembelajaran via daring atau dalam jaringan. Nah, tentunya saya di sini nggak sendiri bersama narasumber kita yang juga sangat spesial, Bapak Dr. Eko Mulyadi, Eskep NS Mkep. Selamat siang, Bapak Eko. Ya, selamat siang. Wah, tampak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, luar biasa tampak sangat semangat sekali dan sudah siap untuk memberikan materi dan hal-hal positif yang bisa diambil oleh seluruh Sivitas Akademika semua. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita kan Pak Eko ya. Pak Eko ini beliau sebagai Ketua Satgas Covid di Iya, Universitas betul. Wiraraja. Benar ya, Bapak? Iya, betul. Ya, nah langsung saja nih Bapak, kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 di Universitas Wiraraja ini. Menurut Pak Eko sendiri sebagai Ketua Satgas COVID-19, seperti apa sih Bapak kesiapan Satgas COVID-19 untuk melakukan pembelajaran tatap muka yang mungkin akan kita laksanakan? Iya, oke ya. Mungkin saya lepas maskernya dulu ya, karena kita sudah menjaga jarak. Baik, mungkin perkenalkan saya Eko Mulyadi, saya di Satgas Covid di Universitas Wiraraja. Memang benar ya. Jadi untuk semester ini kita di Universitas Wiraraja itu akan menyelenggarakan perkuliahan hybrid. Ya, perkuliahannya tatap muka dan juga perkuliahan online seperti biasa. Nah, sesuai dengan hasil kesepakatan kemarin, karena beberapa waktu yang lalu Bapak Rektor sudah mendapatkan surat edaran dari Kementerian Pendidikan bahwa boleh dilakukan perkuliahan hybrid sesuai dengan kebijakan di daerah masing-masing, yaitu kalau di Sumeneb maka bisa digunakan. Dan hasil rapat bahwa memang kita akan melakukan perkuliahan hybrid. 30% itu dilakukan secara tatap muka langsung, kemudian 70% dilakukan secara dalam jaringan atau online. Nah, itu. Berarti nanti kita akan melaksanakan pembelajaran via daringnya itu 70%, Ya, pembelajaran tatap mukanya 30%. Nah, berarti intensitas masuknya nanti seperti apa, Bapak? Iya, kalau untuk intensitas masuknya nanti sebenarnya ini akan diatur oleh beberapa pihak, termasuk mulai dari Biro Administrasi Akademik, dari melibatkan banyak hal, dari Bapsi, dari Prodi, dari fakultasnya masing-masing, dan juga dari bagian administrasi umum. Karena ini tatap muka hybrid ini berarti kita menggunakan sumber daya yang 2 kali lipat. Artinya kita harus menyelenggarakan secara offline, kita harus menyiapkan sarana prasarananya. Misalnya saja ya, mulai dari termogan, terus hand sanitizer, terus juga cuci tangan portable dan sebagainya. Kita juga harus menyiapkan dari dosennya, karena dosen-dosennya sekarang sudah termasuk dosen dan karyawan ya, sudah dilakukan proses vaksinasi. Dan akan selesai dalam 2 minggu lagi karena ada 2 kali vaksin sekarang, kemudian 2 minggu lagi. Nah, makanya untuk tatap muka yang akan dilakukan secara luring itu baru bisa dimulai pada minggu kelima. Minggu kelima dari sekarang, berarti ya sekitar 1 bulan lebih lagi. Satu gitu. bulan lebih lagi. Berarti dibutuhkan sinergi bersama ya Bapak, dari seluruh karyawan, dosen, seluruhnya mahasiswa juga untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka selanjutnya dan juga daring. Nah, kira-kira seperti apa Bapak? Kalau biasanya kan kita mahasiswa itu di kampus kalau masih belum pandemi, sebelum pandemi kita kan tidak menjaga jarak seperti pandemi sekarang. Nah, kira-kira kalau nanti masuk tatap muka, jaga jarak yang
normal kan 1 meter ya Bapak, betul? 1 sampai 2 1 meter ya. sampai 2 meter. Nah, Mhm. kira-kira seperti apa Bapak? Ya, ini sebenarnya tantangan terberat ya dalam, apa namanya, menyelenggarakan tatap muka langsung di masa pandemi. Kenapa? Karena, perilaku manusia itu jauh lebih susah diubah daripada benda gitu ya. Iya. Kalau kita beli beli benda, maka kita tinggal butuh uang saja untuk membelikan sarana prasarana. Tetapi kalau perilaku, walaupun kita punya, sarana prasarana, tidak bisa serta-merta langsung berubah. Jadi memang perlu, persiapan. Mulai seperti, saya bilang bahwa dosennya disiapkan, terus mahasiswanya juga harus paham, karena biasanya mahasiswa kan memang kecenderungan manusia itu adalah berkumpul karena kita makhluk sosial gitu ya. Iya. Heeh, jadi dengan adanya pembatasan sosial ini mungkin akan, membatasi juga komunikasi yang menurut mereka jadinya tidak nyaman gitu ya. Dan, biasanya nih ya, kalau mungkin dari perspektif mahasiswa sebenarnya perkuliahan itu kuliah itu ya, di kampus itu sebenarnya yang ditunggu saya yakin itu bukan bukan, bertemu dengan dosen, tapi bertemu dengan temannya. Bertemu dengan teman. Jadi Betul kalau Bapak. perkuliahan bertemu sama dosen, sebenarnya ya males-males juga, saya juga tahu mungkin waktu dulu. Tetapi kalau setelah itu, jadi masa-masa setelah perkuliahan, bertemu, berkumpul, apalagi sekarang, sudah lama nggak ketemu, jadi itu mungkin jadi ajang reuni gitulah. Nah itu yang perlu kita kita, apa namanya, persiapkan, kita tangani. Kenapa? Karena nanti setelah perkuliahan nanti mereka berkumpul lagi. Pada saat berkumpul, nah inilah bisa terjadi, penyebaran virus. Iya. Nah, Nah, kira-kira tantangan, terberat selain yang tadi apa lagi nih Bapak, mhm, kira-kira? ada ya. Jadi, sarana prasarana ya, sarana prasarana kita sudah pasti kita akan menyiapkan 2 kali lipat. Secara online kita berarti harus menyiapkan sarana seperti bandwidth-nya yang harus bagus misalnya, terus rencananya juga ini kita akan menyelenggarakannya itu kan digabung, jadi sinkronus asinkronus secara simultan. Pada saat tatap muka langsung di kelas, maka itu bisa disiarkan langsung sehingga mahasiswa yang ada di rumah itu juga bisa mengikuti perkuliahan secara langsung. Nah, itu kelebihannya adalah effortnya, usahanya dari dosen akan hanya 1 kali, tidak banyak gitu ya. Nah, tetapi akan membutuhkan resources yang lebih banyak, alat-alat, misalnya harus kalau kalau mau merekam minimal misalnya menggunakan HP, ya berarti dia butuh bandwidth. Atau mungkin butuh lebih dari sekedar HP, maka berarti ya butuh, kamera dan sebagainya, dan itu cukup, ribet. Ditambah lagi persiapan seperti, yang harus dilakukan secara offline. Iya. Nah, sebenarnya harapan kami dari Satgas ya, 30% yang disediakan untuk tatap muka langsung ini digunakan untuk materi yang tidak bisa tergantikan. Oh, seperti praktikum mungkin ya Bapak? Ya, seperti praktikum, yang harus dipraktekkan. Nah, Iya. maka itu yang digunakan. Jangan menggunakan yang, materi yang bisa dilakukan secara, luring, Online, iya. online. Nah, kalau dikira-kira nih Pak, dari 1 sampai 10, kira-kira kesiapannya nih untuk tatap muka sudah ada di tahap nomor berapa? Ya kalau boleh saya bilang ya, kalau menurut saya mungkin ya sudah 8 lah, Sudah 8 ya. 8. Ya, Ya. karena sebelumnya kita sudah menyiapkan, seperti tempat cuci tangan Iya. portable, terus hand sanitizer, eee, termogan, tapi memang perlu ditambah lagi. Iya. Nah, yang perlu disiapkan yang selanjutnya adalah, SOP-nya mungkin ya, SOP. SOP-nya bagaimana mengaturnya gitu ya. Bahkan kita mungkin perlu simulasi bagaimana Iya betul. mahasiswa masuk, kemudian, setelah perkuliahan keluarnya di mana, sehingga tidak perlu, tidak memungkinkan mereka bertemu, cukup bertemu di dunia maya saja, seperti itu. Nah itu yang belum, selesai, ya Iya. itu yang belum selesai.
Sudah lumayan berarti ya Pak, sudah Hmm. 8. Nah, kira-kira pesan nih Bapak, pesan-pesan yang akan disampaikan kepada mungkin dosen dulu Bapak. Dosen untuk mempersiapkan ini agar bisa berjalan dengan maksimal nanti. Ya. Jadi yang jelas ya, untuk dosen ini memegang peranan penting, memegang peranan kunci, termasuk timnya juga seperti kaprodi, dekannya di sana. Pertama misalnya ya, harus dipahami bahwa tatap muka ini merupakan apa ya? Ya tetap beresiko, tetap ada risiko. Maka kita harus meminimalkan resiko. Jadi misalnya ya, bagaimana kita men-screening dulu mahasiswa, menyampaikan kepada mahasiswa, men-screening bahwa kalau memang dalam kondisi kurang sehat, maka jangan masuk. Misalnya dalam kondisi tidak sakit, tapi misalnya tidak fit. Nah, tidak fit, maka disarankan jangan masuk. Kenapa? Satu, berpotensi dia menularkan virus karena mungkin dalam kondisi sakit atau dia ditulari. Nah, sebagai dan juga yang perlu disiapkan oleh dosen juga adalah kesiapan materinya. Karena akan berbeda konsepnya mungkin. Seperti yang kita tahu saja, pembelajaran online saja itu akan berbeda dengan pembelajaran offline. Masanya saja, waktu durasi waktunya saja. Kalau di pembelajaran online, memang sebenarnya kita tidak boleh terlalu banyak intro, tidak boleh terlalu banyak ini. Karena apa? Karena berhubungan dengan durasi, berarti berhubungan dengan kuota gitu ya, dan juga berhubungan dengan fokus dari mahasiswa untuk menerima. Karena kalau menurut saya ya, 1 jam saja pembelajaran online itu sangat berat untuk mahasiswa, ditambah berat untuk dosennya juga ya untuk belajar gitu. Maka kita harus menyiapkan bagaimana materinya itu langsung to the point. Nah, itu. Ada juga yang perlu disiapkan untuk dosen juga, sama tim juga ya, adalah sistem-sistemnya seperti bagaimana absensinya, bagaimana juga materinya juga online dan offline itu kalau bisa itu sinkron, jadi gitu ya. Misalnya ada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti pada saat itu, mungkin bisa ada rekamannya, recordnya, sehingga bisa mengikuti di lain waktu. Karena misalnya aja mahasiswanya itu lagi sakit gitu ya, yang akhirnya tidak bisa ikut. Seperti itu untuk dosen. Untuk dosen. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa nih Bapak. Pasti teman-teman mahasiswa sudah menunggu juga kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan biar kita sama-sama bisa bersinergi bersama untuk mensukseskan hal ini gitu Bapak. Iya, oke. Nah, untuk mahasiswa sebenarnya juga penting, dan saya yakin mahasiswa juga sangat kangen sama kampusnya ya. Bukan hanya dosen. Kalau dosen karyawan memang sebenarnya karena sudah masuk setiap hari di kampus. Nah, mahasiswa ini takutnya nanti tidak terbendung rasa kangennya, akhirnya berkumpul-kumpul dan mengabaikan protokol kesehatan. Dan juga mahasiswa juga perlu sadar diri bahwa misalnya kalau dia dalam kondisi tidak sehat, dalam kondisi sakit apalagi, maka sebaiknya jangan masuk. Izin gitu. Yang jelas izin. Dan nanti pasti diizinkan lah untuk mahasiswa yang lagi kondisinya tidak sehat. Jaga kondisi, jelas jaga kondisi. Banyak makan vitamin, minum vitamin, banyak jangan lupa olahraga, dan jangan lupa stresnya itu dijaga. Jangan sampai stres akan memicu kondisi sakit juga. Iya, setuju banget nih teman-teman. Jadi jaga kesehatan ya biar kita siap nih tatap muka ketemu lagi sama teman-teman yang ada di sini di kampus gitu ya. Nah, terakhir Bapak, harapan untuk dengan adanya pembelajaran nanti, dengan dilangsungkannya pembelajaran tatap muka dan juga daring 70%, 30%. Nah, harapannya apa nih Bapak? Ya, harapannya sebenarnya begini. Kompetensi mahasiswa tercapai. Itu yang harapan utamanya kita, tapi tetap kita tidak boleh mengabaikan bahwa kesehatan yang utama. Jangan sampai untuk mencapai kompetensi akhirnya kita mengabaikan kesehatan. Yang perlu kita pahami bersama-sama di sini, ini kita mau menyeimbangkan antara pencapaian kompetensi di bidang
akademik dengan kesehatan yang harus kita jaga. Ini memang seperti dua sisi yang saling bertolak belakang, bagaimana kita menyeimbangkan, tidak berat sebelah sehingga tidak jatuh ke satu sisi yang tidak kita inginkan. Jadi harus dipahami oleh kedua belah pihak, baik dari mahasiswa, baik dari dosen dan juga karyawan, dan juga sivitas akademika yang terlibat ya. Banyak sebenarnya yang sivitas akademika yang terlibat, dan ini juga harus memahami ini. Ibaratnya sama juga, ibarat seperti ekonomi dan kesehatan. Nah, ini kesehatan versus pendidikan. Jadi ya. Dan saya kira mahasiswa sudah paham ya. Jangan sampai juga termakan hoax. Betul. Banyak juga hoax ini berkembang dengan berkembangnya zaman, gitu ya. Berkembangnya ilmu pengetahuan, informasi, maka hoax juga akan naik. Sebenarnya waktu zaman dulu saya juga hoax juga ada. Tapi sekarang hoax itu sudah sampai tingkat yang pendidikan tinggi pun bisa termakan sama hoax. Jadi orang yang dengan pendidikan tinggi juga bisa termakan hoax. Jadi misalnya saja tentang imunisasi, tentang vaksin, nah itu hoax juga yang juga banyak berkembang. Saya kira itu yang perlu Ya, disiapkan. luar biasa sekali teman-teman yang sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi. Banyak hal ya yang bisa kita ambil. Intinya teman-teman, diperlukan sinergi bersama nih, sinergi yang kuat antara mahasiswa, karyawan, dosen, agar bagaimana nantinya pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring bisa berjalan dengan sukses. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Nah, itu nih yang bisa kita sampaikan di siang hari ini. Nah, terima kasih banyak Pak Eko yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan hal-hal positif kepada teman-teman pendengar podcast semua yang ada di sini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga dengerin terus ya, pantengin terus channel YouTube Wiraraja Muda agar kita bisa terus update video dan memberikan informasi yang menarik untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.